negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi rekan-rekan semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan, peserta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Faiza Kansa. Pada kesempatan kali ini, akan bertugas sebagai pemandu acara dalam kegiatan Industrial Research Workshop Nasional Seminar ke-16. Alhamdulillah, dalam suasana yang penuh semangat ini, kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan yang penuh makna. Di mana kegiatan ini nantinya akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi panel dan sesi paralel. Semoga seluruh kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Bupati Bandung Barat, Bapak JJ Rici Ismail. Beliau dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pemerintahan, organisasi, dan kebudayaan, dan beliau baru saja dilantik menjadi Ketua Bidang Kebudayaan Advokasi 2025. Langsung saja, kepada yang terhormat, Bapak JJ Rici Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Direktur dan seluruh sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Bandung, serta seluruh para peserta seminar sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia, dan kesehatan kita dapat hadir pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Bandung pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada panutan dan suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, pada kita semua dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, berbahagia sekali rasanya hari ini saya dapat hadir pada acara pembukaan seminar nasional ini, yang secara rutin setiap tahun diselenggarakan. Bahkan seminar hari ini merupakan penyelenggaraan yang ke-16. Selain itu, saya juga merasa bangga untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini, mengingat Politeknik Negeri Bandung merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang selama ini telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang menonjol yang dilaksanakan adalah menjadikan permasalahan dan potensi desa-desa di Kabupaten Bandung Barat sebagai topik penelitian untuk selanjutnya diseminarkan melalui peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah
atau RPJMD 2025-2029 yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2025. Dokumen perencanaan tersebut menjadi acuan untuk merealisasikan visi daerah, yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang amanah, maju, mandiri, dan sejahtera. Karena itu saya berharap bahwa masa 5 tahun ke depan kerjasama yang telah terjalin selama ini juga dapat diselaraskan dan bersinergi dengan visi daerah yang dimaksud. Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kontribusi lembaga pendidikan, akademisi, dan lembaga penelitian terhadap pencapaian visi tersebut, maka pada saat ini kami sedang menyusun dokumen rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi daerah yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Jadi kajian dokumen ini berfokus pada bagaimana melibatkan peranan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi daerah terhadap dua hal, yaitu yang pertama, optimalisasi kontribusi sektor pertanian sebagai produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua, menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Merujuk pada dokumen itu, ke depan pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan proaktif melakukan kerjasama dan kolaborasi di bidang iptek dan inovasi dengan berbagai pihak yang difokuskan kepada kedua hal yang dimaksud. Oleh karenanya, dalam konteks Bandung Barat, saya berharap melalui seminar nasional hari ini yang mengambil tema teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dirumuskan rekomendasi berkaitan dengan bagaimana mengoptimalisasikan pengembangan produk unggulan daerah dan penurunan angka kemiskinan yang layak diterapkan secara formal dan operasional. Hadirin yang berbahagia, visi Bandung Barat Amanah ini merupakan visi yang berkelanjutan dan tidak dapat dilepaskan dari visi Provinsi Jawa Barat dan nasional, yaitu dalam rangka mendukung Program Nasional Indonesia Emas 2045 dengan menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Tentu saja program Indonesia Emas 2045 dapat terwujud jika daerah berhasil melaksanakan visi pembangunannya. Mengingat dalam program tersebut, manusia dijadikan sebagai subjek pembangunan, maka peranan lembaga pendidikan dan peranan akademisi dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi daerah akan kami berikan ruang yang luas untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Untuk mewujudkan hal itu, kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif dan integratif, sehingga peranan Bapak Ibu sekalian sebagai elemen pentahelix dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, disertai ucapan selamat berseminar. Semoga memberikan hasil yang optimal bagi Kabupaten Bandung Barat, khususnya dan bagi provinsi dan nasional pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bupati Bandung Barat, Bapak JJ Rici Ismail, yang telah berkenan memberikan sambutannya pada kegiatan ini. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana IRWNS 2025, Bapak Singgih Satrio Wibowo, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Yakob Astor. Kepada yang terhormat Bapak Singgih Satrio dan Bapak Yakob Astor, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Bandung, berikut jajaran manajemen Polban, yang saya hormati Kepala P3M Polban, yang saya hormati tim panitia, Bapak dan Ibu peserta IRWNS, kawan inovator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Mengawali sambutan ini, saya urun doa kepada semua yang hadir. Semoga mugi-mugi diberi keselamatan dimanapun dan kapanpun. Dan diberi kasih sayang oleh Allah, pemilik alam. Dan juga diberi keberkahan olehnya. Bapak Ibu, hadirin semua, kawan inovator. Kami selaku panitia menyampaikan selamat datang Wilujeng Sumping dalam acara IRWNS 2025. IRWNS ke-16. Dan kami haturkan terima kasih atas kehadirannya. IRWNS adalah singkatan dari Industrial Research Workshop and National Seminar. Acara seminar tingkat nasional tahunan yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M Politeknik Negeri Bandung, Polban. Ini adalah forum diseminasi hasil-hasil penelitian sains terapan yang dilakukan setiap tahun di Polban. Merupakan ajang penelitian untuk saling bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman antara pihak praktisi industri, akademisi, dan pemerintahan. Adanya interaksi antar perspektif yang berbeda ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan kesinambungan dan perkembangan teknologi yang tepat guna untuk diterapkan di industri dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap acara seminar ini kami selalu mengundang narasumber yang mewakili ketiga lembaga tersebut, akademisi, pemerintah, dan juga industri. IRWNS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010 dan kemudian dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2011 IRWNS kedua, tahun 2012 IRWNS ketiga, hingga hari ini tahun 2025 IRWNS ke-16. Setiap tahun IRWNS mengusung tema yang khusus dan pada tahun 2025 ini tema yang diusung adalah teknologi ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kawan inovator yang saya banggakan, sejak IRWNS pertama tahun 2010 hingga IRWNS ke-13 tahun 2022, paper atau artikel ilmiah yang diterima setelah melalui proses review dan seleksi yang ketat selalu dipublikasikan melalui proceeding IRWNS. Tetapi sejak IRWNS ke-14 tahun 2023, paper yang masuk diarahkan untuk terutama diterbitkan melalui jurnal-jurnal ilmiah yang kami ajak kolaborasi sebagai pilihan utama dan publikasi melalui proceeding sebagai pilihan berikutnya. Ini adalah inovasi yang diusulkan oleh Kepala P3M saat ini periode 2023-2026 Bapak Yaakob Astor. Dan IRWNS 2025 ini adalah yang ketiga yang menggunakan pola ini. Ada sekira 20 jurnal ditambah 1 proceeding sebagai jalur publikasi IRWNS 2025 ini. Jurnal-jurnal ini terdiri atas bidang teknik, ekonomi, sosial, humaniora dengan akreditasi Sinta 4 dan Sinta 5. Jurnal-jurnal ini sebagian dari Polban, ada 11 jurnal, dan sebagian lagi dari luar Polban, ada 9 jurnal. Sehingga total 20 jurnal. Adanya kolaborasi ini membuktikan bahwa IRWNS memang ajang level nasional. Sejak awal diadakan tahun 2020 hingga saat ini, paper atau artikel ilmiah yang kami terima itu sangat banyak. Dan trennya selalu meningkat tahun demi tahun. Mulai dari puluhan hingga ratusan judul karya ilmiah. Pada IRWNS tahun yang lalu, 2024, IRWNS ke-15 tercatat ada 250-an paper yang masuk. Dan setelah diseleksi dan direview dengan ketat, diputuskan 144 paper dipublikasikan. Dan pada tahun 2025 ini,
kami optimis bahwa kami bisa menerima dan menerbitkan lebih banyak paper dibanding tahun yang lalu. Hadirin semua, kawan inovator yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang kami rasa perlu diinformasikan terkait pelaksanaan IRWNS 2025 ini. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan IRWNS ini. Mulai dari Panitia P3M yang telah luar biasa berjuang, dibantu oleh para dosen dan mahasiswa, juga para mitra, baik mitra publikasi maupun mitra dalam pelaksanaan. Tentu saja juga kepada manajemen Polban yang telah memberi dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Juga kepada tim-tim lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tidak lupa kami menyampaikan mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan kegiatan IRWNS 2025 ini ada hal-hal yang salah atau ada yang kurang dalam pelaksanaannya. Tapi sebaliknya, bila mana ada lebihnya, silakan ambil saja. Kami ikhlas. Tidak lupa menutup sambutan ini sekali lagi. Saya urun doa untuk hadirin semua. Semoga mugi-mugi diberi keselamatan dan diberi rahmat kasih sayang oleh Allah dan juga mendapatkan keberkahan darinya. Amin. Bila mana doa ini saya bacakan dalam bahasa aslinya, bunyinya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang dan berjumpa kembali di IRWNS tahun 2025. Saya mewakili Direktur Politeknik Negeri Bandung mengucapkan selamat dan sukses untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di IRWNS tahun ini yang berbeda. IRWNS tahun ini unik dibandingkan tahun lalu. Tahun ini diselenggarakan pertama kali secara outdoor. Jadi kita semua bisa menikmati indahnya pemandangan hari ini dan cocok untuk membahas masalah-masalah terkait lingkungan. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan ini menunjukkan IRWNS selalu konsisten menghadirkan para narasumber dari perguruan tinggi, kemudian dari industri dan pemerintah daerah. Sehingga diskusi yang terbangun itu merupakan diskusi yang sangat penting dan implementatif. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah bekerja cerdas untuk menyelenggarakan IRWNS tahun ini. Ini adalah IRWNS yang inovatif dan berbeda. Untuk kawan inovator, selamat mengikuti IRWNS tahun ini, selamat berseminar. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Singgi Satrio dan Bapak Yakob Astor yang telah berkenan memberikan sambutannya pada kegiatan ini. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan tadi dapat menjadi semangat dan arahan bagi kita semua dalam mengikuti rangkaian acara ini hingga selesai. Hadirin yang berbahagia, mari kita masuk ke sesi 1, yaitu sesi panel. Selanjutnya, saya akan menyerahkan acara ini kepada rekan saya, host kita berikutnya. Mari kita sambut Putri Nadia yang akan memandu jalannya sesi panel yang diselenggarakan di kawasan alam terbuka, tepatnya di kawasan wisata tepi Gunung Bandung Barat. Kepada rekan saya Putri Nadia, kami persilahkan.
Selamat pagi kawan inovator, selamat datang di Industrial Research Workshop and National Seminar IRWNS Politeknik Negeri Bandung 2025. Saya Putri Nadeak senang sekali bisa menyapa kalian semua sebagai moderator seminar kali ini, yang mana kita kemas dalam bentuk yang berbeda yaitu podcast. Dan ini akan menjadi podcast seminar pertama kita. Nah, podcast ini hadir sebagai ruang bincang inspiratif yang akan membahas isu-isu penting seputar teknologi, lingkungan, inovasi, dan kontribusi nyata untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, di podcast seminar kali ini, kita akan langsung mengangkat tema besar, yaitu teknologi ramah lingkungan sebagai kunci pembangunan berkelanjutan. Nah, podcast ini juga menjadi bagian dari IRWNS Seminar Nasional Politeknik Negeri Bandung yang dilakukan secara setahun sekali, dan ini menjadi wadah diseminasi hasil riset dan inovasi dari para akademisi, peneliti, pelaku industri, asosiasi profesi, dan juga pemerintah. Tahun ini IRWNS diselenggarakan dengan cara yang berbeda karena kita langsung live dari tepi gunung dengan pemandangan yang luar biasa. Oke, nah untuk membahas topik menarik kali ini, saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa dan akan berbagi insight dan pengalaman mereka. Nah, yang pertama adalah Profesor Dr. Apip Badarudin STMT selaku Guru Besar Refrigerasi dan Tata Udara dari Politeknik Negeri Bandung. Dan yang kedua adalah Ibu Sunarti SPD MSI selaku Penyuluh Lingkungan Ahli Media dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Dan yang ketiga adalah Dr. Imade Arya Sanjaya MT selaku founder KZ yang ahli dalam bidang analisis data dan kecerdasan buatan. Yuk simak sampai akhir kawan inovator, kita akan gali bersama bagaimana teknologi ramah lingkungan bukan hanya jadi solusi masa kini, tapi juga pondasi penting di masa depan yang lebih baik. Oke, selamat pagi Prof. Apip, Bu Sunarti, dan Pak Arya. Luar biasa ya. Kalau misalnya Prof. Apip sebagai guru besar di Politeknik Negeri Bandung ya. Iya, kebetulan. Dan itu Prof ya, itu salah satu impian saya juga ingin jadi seorang profesor ya. Iya. Semoga bisa ya Prof ya. Amin, iya, amin. Kalau misalnya Ibu Sunarti berarti Iya. selain jadi penyuluh nih ya Bu ya Iya, di Dinas betul. Lingkungan Hidup, Ibu juga sering ya menjadi dosen gitu ya di luar Iya, gitu ya pasti ya? alhamdulillah ada yang percaya. Ada yang mempercayakan luar biasa. Iya, Semoga betul. ya Bu saya bisa jadi kayak Ibu gitu ya. Berarti Iya. udah sering juga ya Bu menjadi narasumber gitu ya di Iya, berbagai alhamdulillah kegiatan. sudah banyak. Oh iya, dengan Pak Arya juga ya. Kalau misalnya saya baca nih ya Pak dari CV yang Bapak kirim ke saya, Bapak tuh dari S1 sampai S3-nya itu di ITB ya Pak? Dan jadi punya perusahaan juga gitu ya di bidang IT gitu ya. Dan zaman sekarang kan udah banyak ya Pak kalau misalnya zaman teknologi dan Bapak di bidang tersebut sangat sungguh luar biasa. Dan kalau misalnya saya lihat juga Pak, Bapak ikut sering pelatihan di luar negeri ini ya, yang diadakan oleh kampus luar negeri. Kalau boleh tahu itu apa aja Pak kampusnya? Itu banyak kan terkait dengan entrepreneurship sih, ada NIS, Melbourne, kemudian terakhir di Stanford. Oke, luar biasa memang ya Pak Arya. Doakan saya Pak ya bisa menyusul ya Pak ya. Amin, Oke. amin. Sebelum kita bahas soal teknologinya, penting banget buat kita pahami dulu sebenarnya masalah lingkungan apa sih yang sedang kita hadapi sekarang. Kok sampai banyak negara dan organisasi dunia sibuk bicara soal SDGs dan keberlanjutannya. Di segmen ini kita akan coba gali akar persoalan yang sedang dihadapi bumi dan bagaimana teknologi selama ini justru jadi pedang bermata dua. Oke, kita bertanya mungkin ya ke narasumber pertama dulu, ke Profesor Apip. Iya. Nah, menurut Prof nih ya, apa saja tantangan terbesar lingkungan saat ini? Iya, kalau yang sering terdengar oleh kita itu ada masalah tentang GWP ya, Global Warming Potential. Oke, GWP. Jadi selain itu ada penggunaan konsumsi energi listrik di sektor pendingin itu kalau untuk nasional itu sekitar 30%. Ya. Kemudian mengenai juga efisiensi penggunaan sistem pendingin itu relatif efisiensinya cukup kecil gitu. Begitu. Begitulah berarti. Itu sementara itu dulu mungkin ada apa dulu? Oke, boleh berarti terkait energi ya Pak, efisiensi. Energi. Jadi rencananya kalau bisa nanti bagaimana agar penggunaan energi itu efisien dan tanpa menghilangkan GWP tadi ya. Global warming potential itu adalah efek pemanasan global yang nantinya akan membuat
eh, kenaikan air laut ya yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Terus kemudian dengan adanya kenaikan air laut itu ya pasti banyak, seperti misalnya kalau di Indonesia itu pulau-pulau bisa jadi tenggelam ya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Prof ya atas tanggapannya. Sekarang mau ke Ibu Sunarti nih ya, Siap, dari Dinas Mangga. Lingkungan Hidup ya Betul, Ibu ya. betul. Nah, menurut Ibu nih ya, seberapa buruk dampak dari krisis lingkungan global yang kita hadapi? Nah, untuk krisis lingkungan yang sekarang kita hadapi, sebetulnya sebagai penyuluh maupun sebagai orang tua kita itu khawatir ya. Khawatirnya apa? Kepedulian kita terhadap lingkungan yang harus segera dibenahi lagi. Mindset masyarakat, mungkin karena saya berhubungan dengan penyuluhan, kita ingin merubah mindset masyarakat bahwa mereka itu harus dari sedini mungkin mengelola lingkungannya. Contoh yang hal kecil adalah bagaimana mereka merubah yang asalnya misalnya hal kecil ya, membuang sampah. Dulu kita membuang sampah, kumpul, angkut, buang. Buang, angkut, kumpul, angkut, buang. Kemudian kita ingin merubah mindset masyarakat menjadi mengurangi dan memisahkan, mengurangi, kemudian mengolah kembali dari sumber, dari rumahnya. Jadi kalau udah mindset itu terbangun, kita berharap ataupun kita punya harapan besar terhadap lingkungan bisa terjaga. Satu, hubungannya dengan global warming. Kedua, kita ingin menjaga agar masyarakat generasi yang akan datang menjadi generasi yang memang masih melihat hijaunya daun. Kemudian buah-buahan bisa dinikmati dengan baik karena subur. Kalau dengan kita belum bisa mengolah sampah kecilnya gitu ya, mengolah lingkungan, khawatirnya lingkungan kita jadi buruk. Sudah Kota Bandung itu adalah kota yang pemukiman padat, kemudian tidak terkelola lingkungannya, anak-anak pun jadi tidak ada tempat untuk bermain. Ruang publiknya berkurang karena banyak sekali misalnya tempat-tempatnya dipakai untuk ada sampah yang berkumpul ataupun ada lingkungan yang tidak terjaga, terutama pohon-pohon. Karena dengan pemukiman yang padat, tidak mungkin kita menanam pohon. Akhirnya saya sebagai penyuluh kadang-kadang mendampingi RW-RW untuk ayo kita menanam sayuran ataupun apa untuk mengurangi global warming. Kemudian ayo kita mulai untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu. Dengan harapan sampah-sampah itu terkelola di rumahnya masing-masing. Mungkin begitu Bu Fitri. Gitu ya Bu Sunarti ya. Ya. Memang sih ya zaman sekarang tuh orang tuh kalau misalnya buang sampah tuh suka tidak mikir lah ya, mikir dua kali, buang aja di mana-mana. Ya, tidak bertanggung jawab. Padahal sampah itu adalah tanggung jawab kita yang mengeluarkan. Bukan lagi tanggung jawab pemerintah ataupun tanggung jawab misalnya RT atau RW. Sampah adalah tanggung jawab kita karena kita yang mengeluarkan sampah, yang memproduksi sampah. Jadi saya seringkali menstimulus ataupun mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana mereka itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Begitu Bu Putri. Betul-betul ya. Takutnya nanti anak cucu kita tuh tidak bisa memandang ini ya Bu ya. Betul. Tapi lihat kayak gunung pemandangan yang luar biasa karena banyak sampah akhirnya tidak akan bisa dinikmati sama anak cucu kita. Oke. Terima kasih ya Ibu Sunarti atas wawasannya. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Pak Aryan ya. Nah, menurut Bapak nih, kenapa kita harus sesegera mungkin mengalihkan perhatian ke teknologi ramah lingkungan? Iya. Kalau kita lihat teknologi ini sebenarnya dampak yang kita harapkan ada dampak positif ya. Tapi semua teknologi yang kita gunakan ternyata itu banyak dampak negatifnya juga. Betul. Contoh teknologi transportasi. Kalau kita menggunakan teknologi transportasi pasti ada residu atau dampak negatif dari sisi CO2 yang dihasilkan gitu kan. Itu pasti dampak negatif itu pengen kita tekan. Kemudian termasuk juga di kegiatan kita sehari-hari lainnya, misalkan di rumah. Kalau kita menggunakan teknologi listrik, itu kan pasti ada dampak negatifnya juga terkait dengan CO2. Gitu. Dan semua teknologi yang kita gunakan itu pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, harapannya kalau kita segera berubah dari teknologi yang biasa konvensional ke teknologi ramah lingkungan, harapannya dampak negatif itu bisa kita minimalisir. Misalkan tadi contoh transportasi kendaraan
sekarang sudah ada mobil listrik misalkan. Betul. Mobil listrik kan lebih ramah lingkungan gitu. Kemudian dari sisi kita di rumah misalkan, di rumah yang tadinya pakai listrik dari fosil, kalau kita menggunakan teknologi dari energi berdasarkan cahaya itu juga ramah lingkungan. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang tadinya dampaknya negatif, kalau kita segera berubah, itu dampak positif bisa kita harapkan. Itu yang pertama. Jadi perubahan dari sisi dampak negatif ke dampak negatif ke dampak positif gitu. Yang kedua lebih dari sisi ekonomi. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi, teknologi ramah lingkungan ini juga itu ternyata ada sisi ekonomi yang bisa kita dapatkan. Ada carbon capture gitu. Kalau kita terapkan, ini punya dampak ekonominya gitu. Kemudian termasuk juga misalkan kita kan ada namanya recycle gitu ya. Kalau kita menerapkan teknologi recycle, kemudian kita menerapkan konsep reuse gitu, itu ada berbagai dampak ekonomi juga yang bisa kita dapatkan. Dampak ekonomi ini tidak hanya dari sisi uang yang kita dapatkan, tapi ternyata membuka lapangan pekerjaan juga gitu. Nah, dua itu menurut saya yang utamanya. Di samping satu lagi sebenarnya sosial gitu. Jadi kalau kita bisa mengubah teknologi ramah lingkungan, ada dampak sosial yang bisa kita dapatkan juga. Masyarakat bisa lebih tertib gitu ya. Jadi teknologi juga bisa dikaitkan nggak cuma teknologinya, tapi nanti ada dari sisi desain untuk gimana perilaku manusia juga berubah. Nah Pak, kalau misalnya nih ya, kalau di zaman sekarang kan mulai dari anak kecil sampai bahkan yang udah tua pun selalu menggunakan smartphone lah, kalau bisa bilang itu kayak smartphone ya. Nah ini pengaruh besarnya ada nggak sih terhadap teknologi kayak ramah lingkungan lah ibaratnya, masih ada nggak sih dampak besarnya? Kan semua nih pasti punya, satu orang tuh entah 1, 2, 3 itu kan pasti nih ya. Nah bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Ya pasti ada dampaknya ya. Sebenarnya kalau hanya personal itu mungkin sedikit ya. Tapi kalau kita misalkan berjamaah, penduduk Indonesia 270 juta dan kita nggak berhemat menggunakan listrik gitu ya, pasti yang namanya handphone ini satu listrik udah pasti energi. Kalau kita punya, saya misalkan punya 2 handphone, penduduk Indonesia rata-rata punya 2 handphone, berarti kan ada 500 juta handphone nih di Indonesia. Nah itu secara kolektif nih pasti akan energinya besar sekali gitu. Yang kedua, kalau kita punya handphone ini pasti ada internet. Internet ini juga ketika kita sekali berinteraksi dengan internet tuh pasti akan menggunakan energi juga gitu. Jadi nggak cuman di handphonenya yang kita gunakan sehari-hari, tapi di server dan lain-lain itu akan berdampak dari sisi energi juga. Jadi pasti nomor 1 energi. Di samping itu, kalau kita nggak menjaga, karena kita ada komponen sosial ya. Jadi kita komponen sosialnya kalau anak-anak, tadi kan case-nya anak-anak, maka bisa jadi ada dampak negatif juga gitu dari sisi perilaku gitu ya untuk di anak-anak tersebut gitu. Jadi dari sisi sosial juga ini kita harus jadi perhatian. Misalkan konten-kontennya gitu, karena kita nggak ingin ada konten-konten negatif. Jadi kalau kita ngomongin terkait dengan keberlanjutan gitu ya, jadi kita nggak ngomongin terkait dengan energi aja, tapi bagaimana perilaku anak-anak kita juga itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan, ada moralnya gitu. Jadi dari sisi konten juga kalau kita ngomongin handphone itu harus bisa kita jaga. Jadi konteksnya bisa lebih luas sih, nggak hanya dari sisi device saja. Semuanya punya korelasi lah ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Aryan. Nah, tadi kita sudah diskusi terkait permasalahan global yang sedang kita hadapi saat ini. Sekarang kita berbicara terkait teknologi ramah lingkungan. Beberapa contoh teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, bioplastik, vertical farming, dan eco-printing, dan masih banyak hal lainnya. Nah, teknologi ini pun memberi dampak nyata terhadap lingkungan dan ekonomi lokal. Namun dalam penerapannya masih memiliki tantangan dari segi biaya, edukasi, dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini kita mau bertanya nih ya kepada Profesor Apip. Nah, boleh nggak sih Prof diceritakan terkait salah satu teknologi ramah lingkungan yang mungkin sedang Profesor teliti atau yang paling berdampak baik untuk lingkungan hidup kita saat ini? Baik, jadi teknologi ramah lingkungan
di dunia pendingin ini, itu yang tadi ada hubungannya dengan GWP ya, Global Warming Potential, artinya di situ yang akan menimbulkan efek rumah kaca. Sekarang beramai-ramai orang kembali ke refrigeran yang ramah lingkungan. Jadi refrigeran itu adalah suatu fluida atau kalau orang bilang freon ya, yang digunakan di dalam sistem pendingin ya, sistem refrigerasi. Nah, refrigeran yang ramah lingkungan ini diharapkan tidak menimbulkan GWP yang tinggi gitu ya. Contohnya yang sekarang sering digunakan untuk refrigeran alami itu adalah CO2 ya. Kemudian amonia ya. Terus kemudian ada hidrokarbon. Jadi kalau hidrokarbon itu kebanyakan digunakan untuk sistem pendingin yang saat ini itu untuk kapasitas yang kecil, jadi yang di domestik gitu ya. Sebagian juga yang di komersial ya, yang di swalayan itu menggunakan hidrokarbon ya, refrigerannya adalah hidrokarbon. Kemudian yang untuk menengah, yang komersial juga sebagian itu bisa menggunakan CO2 ya, CO2. Jadi kapasitasnya agak lebih tinggi ya. Kemudian saya bilang kapasitas ini artinya kapasitas pendinginannya ya. Kemudian bisa juga untuk mall-mall begitu ya. Nah, kemudian untuk refrigeran yang tadi amoniak itu biasanya digunakan untuk skala industri. Ya, untuk skala industri misalnya pabrik es atau untuk pembuatan pupuk ya dan sebagainya. Dan memang penggunaan refrigeran alami ini untuk sementara ini juga ada tantangan juga ya. Jadi kalau amonia itu ada yang bersifat toksit, racun, kalau terlalu banyak dihirup ya mungkin orangnya bisa pingsan ya. Nah seperti itu, atau keracunan seperti itu. Terus kemudian kalau hidrokarbon, kenapa biasanya digunakan untuk sistem pendingin yang skalanya atau kapasitasnya yang kecil? Itu karena tantangannya adalah refrigeran ini mudah terbakar. Jadi mungkin ya bapak-bapak juga sering mendengar atau ibu dengar, oh ini karena misalnya ada mobil terbakar, oh ini karena AC-nya gitu deh. Sebenarnya bukan masalah itu ya, seperti itu. Jadi orang selalu menyalahkan, oh AC-nya dan sebagainya, seperti itu. Jadi tantangannya nanti akhirnya ya bagaimana faktor safety untuk penggunaan refrigeran refrigeran alami ini ya. Kalau untuk CO2 itu tekanan kerjanya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Tapi itu sudah relatif bisa bisa di handle ya. Jadi digunakan pipa yang lebih kecil dan seterusnya. Ya. Itu, jadi sudah ada teknologinya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Oke. Sebenarnya bisa ya beralih ke refrigeran alami, cuman masih ada tantangan tersebut ya. Iya, dan belum tersosialisasi lebih banyak lebih luas gitu ya. jangkauannya gitu. Mungkin melalui podcast seminar ini bisa mudah-mudahan amin ya. Siap, Prof. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Prof atas tanggapannya. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke Bu Sunarti lagi ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Bu Sunarti, menurut Ibu nih ya Bu ya, bagaimana respon masyarakat dan industri nih terhadap penerapan teknologi ramah lingkungan? Nah, kalau respon masyarakat mungkin mereka juga menyetujui ya, karena dampaknya buat generasi yang akan datang. Kemudian hanya mungkin yang tadi kita itu harus banyak mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang memang harus kita sampaikan. Contoh, kalau di penyuluhan bagaimana sih masyarakat kalau misalnya sampah tidak diolah? Kalau sampah bertebangan di mana-mana itu juga akan menyebabkan yaitu global warming. Karena ada gas metan yang memang berbahaya dan mudah terbakar.
Makanya kenapa di Kota Bandung itu, mungkin saya tadi belum menyampaikan, di Kota Bandung ada yang namanya program Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Kenapa kita harus mengurangi? Yaitu sampah jangan sampai masuk ke TPA. Nah, memisahkannya seperti apa? Organik, anorganik, dan residu itu harusnya mutlak jadi habit masyarakat. Kemudian kita mendaur ulang apa-apa atau mengguna ulang apa-apa saja yang memang harus kita mulai dari sekarang. Harusnya dari dulu sih, akan tetapi ya penangkapan masyarakat terhadap teknologi ramah lingkungan itu belum semuanya bisa tersosialisasi. Contoh hari ini saya gembira, saya merasa bangga karena satu, kita sudah menggunakan cangkir, pengganti dan makanan pun tidak memakai plastik. Nah itu salah satu upaya dari kita untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat bahwa dengan menggunakan seperti ini akan berdampak baik dan mudah-mudahan menjadi habit bagi anak cucu kita ke depan. Kemudian yang tadi teknologi ramah lingkungan, di Kota Bandung ini banyak upaya untuk masyarakat mengolah sampah. Salah satunya kita ada rumah magot. Seperti kita ketahui di Kota Bandung itu ada 1.554 kalau nggak salah ya kurang lebihnya RW di Kota Bandung. Akan tetapi dari sekian RW itu baru kita menuju 700 untuk mengolah sampah, dan kita pun ada upaya untuk mengolah sampah organik adalah BSF dengan biokonversi dari maggot. Nah dengan hal itu kita berharap sampah organik bisa terkelola, tidak masuk ke TPA. TPA Sarimukti sudah overload dan beberapa kali mengadakan terjadi kebakaran. Sebelum TPA Sarimukti, kita pun pernah mengalami yang namanya TPA Leuwi Gajah meledak ya. Ada 2 kampung yang tenggelam ataupun tertimpa dari longsoran sampah. Nah itu mungkin salah satu kenapa harus ada teknologi ramah lingkungan yang kita upayakan. Salah satunya kita sekarang lagi ada beberapa TPST yang menggunakan mesin gibrig. Mesin gibrig itu mesin yang memang mengolah untuk sampah saset-saset yang memang tidak bisa kita guna ulang gitu. Dan itu kita berupaya bisa walaupun belum maksimal ya, tapi berupaya untuk bisa mengurangi sampah-sampah residu yang bisa dibuang ke TPA gitu ya Bu Putri. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi, apalagi masyarakat itu harus selalu diingat. Masyarakat dan pemerintah mungkin ya, jawab yang harus kita selalu diingatkan. Kita tidak bisa masyarakat jadi objek ya. Kadang-kadang kita juga sebagai pemerintah harus terus-menerus mengingatkan ataupun mengadakan inovasi-inovasi baru agar sampah-sampah bisa terkelola dengan baik dan kita tidak perlu lagi TPA, tapi sudah habis di wilayah kita masing-masing. Mungkin nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan Pak Arya maupun Prof. Ini ya, Prof. Apip, karena tanpa kolaborasi bisa apa-apa. Betul sekali. Iya sih Bu, sebenarnya kalau misalnya sampah organik itu bisa ya, misalnya dimusnahkan itu di sumber itu sebenarnya bisa. Tapi nih ya, masyarakat kita kan bukan dimusnahkan tapi diolah. Oh iya diolah. Oh iya diolah ya Bu ya. Nah itu dia diolah. Cuman kan masih ya kebanyakan dari masyarakat tuh ya Bu, masih bingung nih membedakan mana dia sampah organik, anorganik, residu, kan masih banyak yang bingung seperti itu. Cuman mungkin ya balik lagi ya Bu ya, SDM-nya kali ya itu ya. Nah untuk kita bisa mengingatkan masyarakat ataupun memberi penyuluhan kepada masyarakat, kita memberikan pelajaran bagaimana sampah, apa sih sampah organik itu, yang mana sampah anorganik itu, yang mana residu. Nah anorganik itu yang hancur ataupun yang kembali lagi alam. Contoh daun, sisa makanan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang memang sudah busuk dan sebagainya. Anorganik, sebetulnya anorganik tidak dimusnahkan, tapi kita sekarang ada beberapa bank sampah yang sudah sudah bisa menerima dari masyarakat, bahkan bank sampah itu menjadi sesuatu yang jadi sirkular ekonomi. Banyak RW-RW yang sekarang itu 5 juta, 6 juta tabungannya dari bank sampah. Jadi kardus, botol minum, kaleng-kaleng itu bisa kita terima. Bahkan ada inovasi baru bahwa dengan menukar sampah organik menjadi logam mulia. Nah itu. Selain itu kita juga bank sampah, ada juga bank sampah yang dikolaborasikan dengan Pegadaian.
Kemudian ada juga dengan beberapa NGO yang mendukung terhadap pengurangan sampah. Kalau residunya memang tanggung jawab pemerintah untuk kita olah gitu. Makanya banyak mesin hibrid, mesin-mesin yang ramah lingkungan yang kita dirikan gitu. Untuk sementara ada 5, ada di Baksil, ada di Gadok, Ence Ajis, kemudian ada juga yang di Cisumdawu. Itu upaya pemerintah di dalam mengolah sampah. Karena sebagian besar kadang-kadang pada saat saya penyuluhan suka, apa sih peran pemerintah? Itulah peran pemerintah, tapi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu ada orang yang bisa berkolaborasi, bisa mengerti. Misal kalau sekarang sih udah alhamdulillah banyak ya, BRI, Pegadaian, bahkan perusahaan-perusahaan besar banyak yang sudah mendukung terhadap pengelolaan sampah. Kota Bandung mungkin itu. Oke, baik, terima kasih ya Bu Sunarti atas informasi dan ulasannya. Oke, kita beralih ke Pak Aryai. Nah, menurut Bapak nih ya, kan Bapak tuh spesial data analisis lah ya, dan AI. Nah, menurut Bapak apakah memungkinkan nih AI itu diterapkan dalam teknologi ramah lingkungan? Itu sangat mungkin dan sudah banyak penerapannya. Jadi kalau nature-nya dari AI dan juga data analytics, itu kan nomor 1 itu untuk pembuatan keputusan ya. Yang kedua itu nanti untuk efisiensi, yang ketiga itu biasanya untuk prediksi dan prevention gitu. Jadi kita bahas satu-satu terkait dengan pembuatan keputusan. Jadi dengan adanya AI, kalau kita buat perencanaan, kemudian planning untuk informasi, itu harusnya bisa dengan lebih mudah dan lebih cepat, karena AI kan pintar gitu ya. Termasuk juga AI ini sekarang sudah ada misalkan untuk di grid, namanya power grid, itu udah digunakan oleh PLN, itu bagaimana mengoptimasi dari sisi listrik. AI itu sangat bagus untuk di sana gitu. Jadi optimasi, kemudian efisiensi dari sisi algoritmanya gitu. Bisa di logistik, kemudian bisa nanti di listrik gitu. Kemudian selanjutnya AI juga itu sangat baik, nggak cuma di efisiensi, tapi termasuk juga tadi untuk edukasi sebenarnya gitu. Nah, edukasi ini di Indonesia itu kan ada gap ya. Bagaimana edukator itu bisa mengedukasi ke berbanyak hal. Sebenarnya kalau misalkan masyarakat itu bisa menggunakan AI dan termasuk juga dimanfaatkan oleh pemerintah, itu kita bisa edukasi dengan mudah karena AI kan cerdas gitu ya. Dan terakhir mungkin salah satu contohnya adalah terkait dengan prevention dan juga prediction gitu. AI sekarang itu sudah bisa memprediksi misalkan curah hujan gitu. Kemudian sudah bisa memprediksi kalau ada kemarau itu kapan. Sehingga ini bisa dilakukan kalau misalkan tadi untuk kemarau, kemudian hujan, itu kita bisa merencanakan. Misalkan pertanian gitu ya. Kalau pertanian, kalau kita bisa tahu kapan hujan, kapan kemarau, maka kita bisa tahu kapan kita harus bertani, bercocok tanam. Sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan gitu, termasuk juga disaster, banjir gitu. Jadi AI itu sangat bagus dan bisa membantu untuk prediksi, analisis ke depan, termasuk prevensi dari sisi ini ya, data untuk berbagai hal gitu. Dan saya rasa ini akan membantu juga untuk tadi, karena harapannya dampak negatif itu bisa kita minimalisir gitu. AI bisa membantunya di sana. Oke, berarti kalau misalnya dibilang memungkinkan AI terapkan, berarti mungkin ya Pak, dan banyak manfaatnya juga sebenarnya ya? Sangat mungkin sekali, dan bukan sangat mungkin, malah sekarang itu hampir di semua bidang itu sudah ada AI-nya di dalamnya gitu. Nah, setelah kita ngobrolin contoh-contoh teknologi ramah lingkungan yang sudah mulai diterapkan, sekarang kita masuk ke hal yang lebih besar. Bagaimana sih peran inovasi dalam mendukung pembangunan keberlanjutan? Karena kalau misalnya kita bicara tentang masa depan nih ya, gak cukup hanya punya teknologi keren, dan harus nyambung juga sama tujuan besar seperti SDGs dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke narasumber pertama kali ya, ke Profesor Apip ya. Ini kita akan bahas nih ya Pak ya.
Sebagai guru besar nih di bidang refrigerasi, Ya. boleh nggak sih Prof dijelaskan dulu apa sih itu refrigerasi gitu dan seberapa penting sih refrigerasi terhadap kehidupan kita sehari-hari? Kan karena belum tentu semuanya yang nonton ini gitu, yang mendengarkan ini tuh tahu gitu tentang refrigerasi. Baik, jadi refrigerasi itu ada sambungannya aja. Refrigerasi dan tata udara. Kalau refrigerasi saja itu mungkin orang mengartikannya atau tahunya mungkin sistem pendingin ya, sistem pendingin. Dan mungkin orang tahunya kalau sistem pendingin, oh itu kulkas, Betul sekali. oh itu AC gitu ya, seperti itu. Nah sebenarnya di situ kan ada sambungan sistem refrigerasi dan tata udara. Jadi kalau sistem refrigerasi itu lebih ke arah bagaimana membangkitkan sebuah sistem yang bisa membuang panas dari suatu lingkungan, ya katakanlah ruangan begitu atau kabin, itu keluar kabin tadi atau keluar ruangan, ya itu sistem refrigerasi. Terus kemudian kalau disambung dengan tata udara, bagaimana pemanfaatan dari sistem pendingin tadi itu untuk sesuatu yang ada di ruangan tadi diatur. Jadi diatur katakanlah kalau misalnya di ruangan yang ber-AC gitu ya. Kalau AC itu sebenarnya kan air conditioning. Jadi udara yang dikondisikan. Nah banyak orang yang berpandangan, oh kalau semakin dingin itu semakin bagus. Padahal tidak seperti itu. Ya, jadi bagaimana udara yang dikondisikan itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau katakanlah kebutuhannya untuk hunian ya, hunian itu juga bermacam-macam. Jadi ketika dia dimanfaatkan untuk di ruang baca, artinya di ruang seperti ruang baca atau di kantor begitu, itu temperaturnya tertentu. Akan berbeda kalau misalnya di kamar tidur. Juga akan berbeda lagi kalau misalnya ruangannya itu untuk gym. Ya, panas yang dibuang, panas yang dihasilkan dan yang harus dibuang itu juga berbeda. Ya. Nah, semakin banyak panas yang harus dibuang itu artinya beban pendinginannya itu semakin besar. Mau tidak mau kapasitas dari sistem pendingin tadi itu juga harus lebih besar. Nah, kemudian dari situ akan berlanjut. Nah, kalau misalnya katakanlah itu ada sebuah ruangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, berarti kapasitas pendinginannya juga berbeda. Kemudian kalau penggunaannya juga berbeda, artinya temperaturnya juga berbeda. Misalnya kalau kita lihat dari temperatur saja, sehingga butuh yang namanya sistem kontrol, ya sistem kontrol seperti tadi yang dibilang Dr. Ari ya. Oke, berarti terkait refrigerasi tadi itu ya Prof ya. Kan mungkin kalau misalnya sebagai orang awam kita taunya kalau refrigerasi itu ya AC, kulkas, ya paling kan seperti itu ya Prof ya. Nah, kalau misalnya gini dari sudut pandang refrigerasi nih ya Prof ya, permasalahan global apa yang sedang dihadapi untuk saat ini dalam lingkup permasalahan lingkungan? Iya, menyambung yang tadi yang kita awal bicarakan itu ada efek pemanasan global, ya artinya di situ ada efek rumah kaca yang harus segera ditangani. Mau nggak mau itu kita juga harus memperhatikan yang tadi nyambung dengan Dr. Ari, ada semacam sistem kontrol misalnya ya. Kalau sekarang mungkin yang sering didengar itu ada AC menggunakan inverter gitu ya. Nah itu untuk menghemat energi sebenarnya, sehingga yang tadi kita bicarakan tentang GWP yang menyebabkan efek rumah kaca itu bisa kita perlambat ya. Mungkin kalau dihentikan sama sekali itu nggak mungkin ya, tapi mungkin kita perlambat, artinya timbulnya GWP tadi itu dikurangi ya, percepatannya dibuat sedemikian rupa sekecil mungkin. Nah kemudian yang perlu lagi itu adalah
kalau dari Bu Sunarti tadi ada pemakaian ulang sesuatu gitu ya. Nah, kalau di sistem refrigerasi tadi itu bagaimana panas yang ada di ruangan itu dibuang keluar. Nah, artinya kan panas itu terus dibuang begitu saja. Betul. Lepas begitu saja. Betul. Nah, itu sebenarnya juga masih bisa dimanfaatkan panasnya tadi. Itu namanya ada istilah heat recovery. Jadi heat recovery itu artinya panas yang tadi itu tidak sekedar dibuang begitu saja, tapi panas itu coba kita tangkap. Contohnya misalnya kalau di hotel, orang ingin di ruangan itu merasa nyaman, artinya panasnya dibuang sehingga dia merasa nyaman, dinginnya kena lah ya. Sesuai yang dia mau lah ya. Sesuai yang dimau. Tapi panasnya ketika dibuang itu nggak langsung dibuang, tapi diambil untuk memanaskan misalnya saja untuk air hangat untuk mandi. Nah, teknologi itu namanya heat recovery. Jadi gitu, selain tadi inverter yang bisa dikontrol, kemudian heat recovery. Jadi penggunaan ulang dari panas yang sudah dibuang. Jadi tidak dibuang begitu saja. Menyambung lagi tentang ini yang diperlukan sekarang kalau sistem refrigerasi atau pendingin sekarang itu ya mungkin barangnya itu saja gitu ya, komponennya itu saja. Mungkin sedikit inovasi-inovasi dari teman-teman yang berkecimpung di bidang refrigerasi ini, selain refrigerannya dibuat ramah lingkungan, itu mereka mencoba berkolaborasi dengan teman-teman yang dari elektro, dari komputer dan sebagainya ya. Itu mencoba bagaimana membuat sistem kontrol cerdas. Nah, yang sesuai dengan beban pendinginan yang ada di dalam ruangan itu. Jadi contohnya misalnya ada sebuah ruangan, misalnya di kantor. Kalau misalnya di kantor itu biasanya digunakan katanya 8 orang. 8 orang itu dimulai mereka masuknya katakanlah jam 8. Mungkin 15 menit kalau pakai yang cerdas, dia akan dinyalakan dulu tanpa orang-orang lain atau operator menyalakan, dia akan nyala dulu seperempat jam sebelumnya. Artinya ketika si penghuninya itu datang, temperatur atau suhunya itu sudah tercapai. Jadi orang tidak macam-macam lagi ya. Nah, itu mereka sudah harus dibuat seperti itu, jadi cerdas. Dan ketika orangnya berkurang, misalnya dari 8 menjadi 1 orang atau 2 orang, bebannya kan pasti berkurang. Betul. Terus kemudian katakanlah seperti Dokter Ari tadi, katakanlah semuanya bermain komputer, itu pasti ada panas yang dilepas. Ya, ada panas yang dilepas sehingga kalau yang tadinya 8 orang menjadi 2 orang, beban pemanasan berkurang, berarti mau nggak mau harus kita bikin kapasitas untuk membuang panas tadi itu tidak segede tadi. Nah, dibuat smart gitu ya. Nah, cerdas. Nah, itu harus ada kolaborasi dengan ya, mungkin ada apa yang perlu ditanyakan mungkin. Berarti lebih adaptif ya Pak dan berkolaborasi dengan tadi AI ya dia. Ada AI-nya. Sekarang sudah ditempelkan di situ. Dan mungkin sekarang juga untuk sistem refrigerasi itu juga mendukung ya keilmuan yang lain atau bidang-bidang yang lain. Jadi misalnya tadi tentang data center itu sangat ini ya, sangat butuh pendingin. Artinya panas dikit, istilahnya kalau orang sekarang hang gitu ya, harus di reset gitu. Nah, itu sekarang lagi tren ya, lagi marak sekali. Dan karena memang ya seperti tadi, kalau ada sekian smartphone berarti sekian yang harus harus ditangani gitu. Data centernya di bawah laut Pak sekarang. Ah iya, pendinginan. Iya. Sudah ada ini ya Pak ya? Iya, mungkin terbaru ya? Iya. Berarti kalau misalnya nih ya Prof ya, apa saja sih misalnya inovasi yang telah dilakukan dalam bidang refrigerasi untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan? Lebih ke inovasinya apa aja sih gitu Prof? Inovasi tadi kan tadi ada juga sebenarnya yang udah dibahas tuh kayak refrigeran alami itu kan, refrigeran alami, efisiensi energi, terus mungkin ya. Jadi ya teman-teman mencoba
Jadi komponen sistem refrigerasi itu ada komponen utamanya itu ada 4 ya. Ada evaporator, ada kondenser, ada kompresor, kemudian ada ekspansi ya. Kemudian ditambah satu mungkin tadi adalah refrigeran sendiri. Orang bilangnya apa namanya? Freon ya. Betul. Nah, teman-teman refrigerasi itu mencoba mengulik-ngulik tadi. Mengulik-ngulik tadi. Ada yang mengulik tentang refrigerannya. Bagaimana kalau refrigerannya tadi yang ramah lingkungan? Seberapa dekat refrigeran tadi itu bisa apa namanya menghasilkan yang kalau yang sebelumnya untuk katakanlah saya contohkan adalah kalau untuk sistem pendingin yang temperaturnya di bawah 0 itu biasanya menggunakan R12 zaman dulu ya. Dan yang di atas itu biasanya menggunakan refrigeran 22, R22. Nah, bagaimana refrigeran tadi itu bisa menggantikan ini? Jadi ada yang penelitian mungkin yang kalau untuk di mobil sekarang itu untuk pengganti R12 itu R134A ya. Tapi ternyata R134A sendiri itu dia memang GWP-nya itu ini apa namanya kecil ya, tapi ternyata ada efek lain. Efek lainnya itu adalah ozone depletion potensial. Artinya apa namanya orang menyebutnya dengan ODP, efek untuk merusak ozon. Nah, jadi timbul lagi, jadi mencoba menyelesaikan satu masalah tapi timbul di masalah lain. Nah, kemudian timbul lagi apa namanya ada ide lagi, oke selain pengganti itu apa lagi? Nah, mencoba mengembangkan di refrigeran yang lain akhirnya ya. Aduh sebentar. Nah, kalau selanjutnya apalagi nih Prof terkait inovasi dari refrigerasi gitu? Ya. Jadi yang namanya sistem refrigerasi atau sistem pendingin ini tidak hanya dibutuhkan di kota saja sebenarnya ya. Betul. Jadi bisa jadi dia dibutuhkan di daerah-daerah mungkin terpencil gitu ya, yang sebenarnya bisa menghasilkan produk. Jadi katakanlah misalnya produk makanan atau sayuran atau buah-buahan. Nah, ketika biasanya kalau produknya melimpah, sering sekali harganya jatuh. Ya, harganya jatuh. Kemudian kalau produknya tidak ada, itu harganya mahal. Nah, kalau misalnya ini bisa kita buat relatif lebih stabil, mungkin petani juga akan merasa untung ya, dan usernya sendiri juga akan merasa oh nggak masalah, harga cabai nggak akan misalnya 120.000 per kilo gitu ya, atau harga bawang dan sebagainya. Nah, ini perlu semacam integrasi ya, sistem pendingin dengan teknologi yang lain. Jadi kalau di kota oke, listrik nggak masalah. Tapi kalau misalnya harus di daerah terpencil itu mungkin nggak ada listrik, ya Mbak Putri. Jadi harus diintegrasikan dengan mungkin sekarang mungkin masih ini jarang. Itu bisa dengan panel surya, ya dengan panel surya. Jadi bagaimana sebuah sistem pendingin yang untuk menyimpan hasil panen tadi itu dengan meskipun tidak ada apa namanya listrik, tapi dia masih bisa berfungsi ya dengan menggunakan panel surya. Atau mungkin kalau di sini ada di daerah Subang misalnya ya, yang airnya banyak, yang selalu setiap tahun itu mengalir. Nah, air itu dimanfaatkan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu yang bisa diintegrasikan dengan sistem pendingin ya. Kebetulan dari mahasiswa kami ya mulai beberapa bulan yang lalu mau mencoba ya, mereka survei ke Subang mencari daerah-daerah yang kebetulan di Subang itu ini apa namanya penghasil ikan ya, ikan mas, dan di situ pasti ada air dan airnya itu mengalir. Nah, mereka mencoba memanfaatkan bagaimana air mengalir tadi itu bisa menjadi energi atau langsung bisa dimanfaatkan juga
untuk sistem pendingin. Jadi kalau sistem pendingin itu ada yang dari listrik kemudian memutar dari listrik kemudian digunakan untuk motor akan memutar satu komponen sistem refrigerasi yang namanya kompresor. Nah, kalau yang ini itu tidak menjadi listrik lagi dulu, tapi langsung ke arah kompresornya. Jadi dibuat dia langsung memutar kompresor. Nah, ini diharapkan bisa terjadi ya, bisa dimanfaatkan juga nanti kalau sudah jadi oleh petani-petani ikan yang ada di sana. Karena memang kalau di Subang itu ikan masnya itu orang bilang tidak kalau Sundanya biek gitu ya, lebih keras gitu ya. Lebih keras gitu ya, lebih ini. Jadi kalau digoreng itu masih utuh gitu. Nah, seperti itu. Itu untuk Inovasinya ya berarti. salah satu inovasinya. Kemudian misalnya untuk ini yang kemarin yang ini adalah vaksin ya. Nah, setelah saya tangkap dan pahami nih ya Prof dari pernyataan Profesor tadi, kan itu ada inovasi dari refrigerasi itu ada 3. Yang pertama itu ada refrigeran alami, terus efisiensi energi, terus ada energi terbarukan, berarti ada 3. Nah, di antara inovasi yang tadi Prof sudah paparkan nih ya, mana sih yang paling berdampak beran dan mudah diterapkan di kita lah di Indonesia? Kan kebanyakan tuh walaupun misalnya ada inovasi-inovasi baru tuh sulit diterapkan ya. Nah, di antara 3 itu yang paling mudah mungkin diterapkan yang mana, Prof? Ya seharusnya semuanya itu bisa bisa diterapkan, gitu ya. diharapkan begitu. Karena masing-masing peneliti itu di kami kebetulan dan banyak lagi yang lain itu mencoba menerapkan gitu ya, menerapkan. Mungkin salah satunya itu adalah yang untuk untuk vaksin ya, pendinginan vaksin. Vaksin itu ketika diambil maksudnya mau dibawa katakanlah ke suatu tempat yang terpencil, mau nggak mau dia tuh butuh yang namanya sistem pendingin. Ya, sistem pendingin. Ada yang sistem pendinginnya dengan menggunakan kayak termos begitu, yang diisi dengan nitrogen cair, ya, nitrogen cair yang temperaturnya mungkin sekitar minus 79 derajat Celcius, sehingga dia bisa aman. Nah, iya Prof ya, saya sering nih mendengar dalam industri gitu ya, industri makanan dan farmasi, ada istilah tuh yang kayak jarang didengar kayak cold chain gitu ya. Kok itu apa sih sebenarnya Prof? Iya, cold chain ya, rantai pendingin ya, rantai pendingin. Jadi artinya pendinginan yang berantai. Jadi mulai dari produsen, katakanlah petani yang menghasilkan buah-buahan atau sayuran, itu bagaimana sampai di user, itu tetap sesuai dengan yang masih segar ya. Dari awal yang sama gitu. Dari awal yang sama, jadi gitu. Jadi mulai dari petani, kemudian ada yang namanya pre-cooling. Pre-cooling didinginkan sampai temperaturnya itu sesuai dengan temperatur penyimpanan. Terus kemudian kalau mau langsung didistribusikan juga bisa. Nah, transportasi pendinginan, transportasinya tadi untuk distribusi itu juga temperaturnya sama. Kemudian kalau mau disimpan itu juga penyimpanan storage-nya itu temperaturnya yang sama. Kemudian dari storage itu juga bisa didistribusikan. Katakanlah misalnya kalau ada daging segar misalnya entah dari Amerika entah dari mana, itu kan seolah-olah kita makan juga masih seperti segar, daging yang asli seperti baru disembelih ya. Nah, kemudian ketika didistribusikan kemudian nyampe di satu tempat tertentu, itu juga mungkin tidak langsung ditaruh mall, tapi disimpan dulu ya. Di mall pun bisa disimpan, ada storage-nya juga. Nah, ketika di mall dikeluarkan dari storage-nya tadi, itu juga baru bisa digunakan oleh user. Jadi dibeli dan di user itu juga masih dalam kondisi segar. Nah, itu cold chain. Itu ya. Oh, iya. Akhirnya udah mulai mengerti nih ya. Soalnya masih kayak apa ya, awam banget gitu terdengar. Oke, ya terima kasih ya untuk Profesor Apri pemaparannya. Nah, pasti juga sudah sangat jelas nih ya dan mudah dipahami ya penjelasannya terkait bagaimana bidang refrigerasi dapat turut andil dalam menjaga lingkungan. Oke, sembari kita diskusinya kita sambil ngambil-ngambil aja kali ya Pak, Bu.
Jadi biar sambil santai gitu ya diskusinya. Jadi ini adalah salah satu produk dari PKM antara Politeknik Negeri Bandung dengan Desa Gambung Sari. Jadi untuk segi pengemasan dan segi desain itu dari Politeknik Negeri Bandung sendiri. Tapi untuk produknya, hasilnya, bahannya ini dari Desa Gambung. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak mau beli, misalnya itu teman-teman yang nonton mau beli, ini bisa dibeli di marketplace atau di Desa Wisata Gambung Sarinya. Gitu. Ini enak nih. Enak ya Pak ya? Enak. Enak sih harusnya. Kalau ada varian apa namanya? Rasa ya. Pedes, kalau saya kan suka yang pedes-pedes. Oh, suka yang pedas-pedas. Ya ada level 1, level 2. Mbak Putri tinggal di sini aja udah. Iya. Oke. Ini bisa ini ya, kontak ke nomor telepon ini ya. Ya, betul sekali Pak. Nah, Ini yang produksi ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda. Campuran Pak. Campuran. Campuran. kalau bisa kemasan ini jangan dibuang, tapi kita manfaatkan untuk menanam seledri, bawang Ya, ya. daun. Oh gitu iya bisa ya. Jadi kalau misalnya diginiin ya Bu ya. Iya, Ya, tapi kemudian kita isi tanah, bolong-bolong ini bisa dimanfaatkan untuk menanam seledri ataupun bawang daun. Iya, iya. Apabila kita habis masak, kita potong bawahnya. Iya. Bu. Pengganti pot ya. Ganti-ganti Pak. Pengganti pot. Bermanfaat juga ya udah Iya. isinya bermanfaat dan ininya juga bermanfaat. Iya. Oke. Iya. Enak juga nih Bu. Ya. Nah selain ini Bu ya, selain keripik ubi ungu ini, kita juga ada produk kerjasama dengan Desa Gambung. Itu ada dari produk teh dan kopi. Jadi ini juga dari segi kemasan itu dari desain dan pemasannya itu dari Politeknik Negeri Bandung. Tapi kalau untuk hasil produknya sendiri itu dari Desa Gambung Sari. Ini Bu silakan dicoba itu kopi ini ya tehnya. Iya. Kopi Gambung ini dibuat dari biji kopi pilihan yang diambil dari pegunungan dan pengolahannya pun secara higienis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli itu boleh ya, cocok buat para pembeli atau misalnya para audiens yang mendengarkan ini. Dan ini adalah bentuk kerjasama dari Politeknik Negeri Bandung dengan Desa Gambung Sari, Desa Wisata Mekarsari. Jadi kalau misalnya coba Pak, Bu, tehnya atau kopinya, gimana rasanya? Apakah enak atau enggak? Pasti enak sih, karena saya udah pernah nyobain. Enak. Enak ya? Enak. Mantap ya Pak ya? Apalagi ditemani dengan bala-bala dan goreng pisang Bisa rebus. goreng, apalagi misalnya dengan fee yang luar biasa gitu ya Bu ya? Betul. Nah mungkin Mbak Putri saya ingin bertanya tentang produk kopi. Apakah kopi ini aman untuk penderita lambung? Nah kalau misalnya kopi ini ya Bu ya, kan apalagi kalau misalnya banyak orang-orang kalau misalnya minum kopi itu aduh sakit gitu lambungnya, kebun nggak ya. enak gitu ya. Nah kalau misalnya kopi ini cocok Bu, Yes. pokoknya kayak cocok untuk semua gitu, semua orang. Kalau misalnya sakit lambung atau cocok banget. Iya. Jadi kalau misalnya buat para audiens nih ya yang mau beli kopi ini bisa ke Desa Gambung Sari atau misalnya bisa pesan di marketplace. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ibu. Sambil minum lagi aja Ibu ya. Ya sambil santai kita ngobrolnya sambil diskusi gitu. Siap. Baik, sekarang kita lanjut ke narasumber 2 Ibu Sunarti dari Dinas Lingkungan Hidup ya Bu ya. Sebenarnya tadi tuh di awal kita sudah bahas ya terkait permasalahan lingkungan lah ya. Nah kalau misalnya boleh nggak sih Bu diceritakan sedikit tentang penyuluhan yang telah Ibu dan tim Dinas Lingkungan Hidup yang telah lakukan itu seperti apa di Kota Bandung? Ya, terima kasih Mbak Putri. Untuk penyuluhan kita sekarang itu lebih kepada membentuk kawasan bebas sampah atau KBS. Di mana di kawasan bebas sampah itu adalah kawasan yang memang mandiri, kemudian sudah mengolah sampah dan diharapkan dari kegiatan tersebut bisa berkesinambungan, sustainable, kemudian juga bisa tidak terikat dengan siapapun. Dalam arti dia tidak berharap dari pemerintah, bantuan dari pemerintah, tapi dia bisa mandiri mengelola sampah dari warganya. Beberapa sekarang ini ada harapan dari Wali Kota baru bahwa Kota Bandung harus membentuk 750 KBS untuk saat ini ya sampai 2025. Nah, KBS itu menggunakan beberapa inovasi-inovasi untuk skala rumah tangganya. Kita beberapa alat kita luncurkan. Ada yang namanya loseda. Mungkin loseda tidak tahu ya Mbak Putri apa? Tidak tahu. Loseda itu adalah lodong sesa dapur. Fungsinya untuk menyimpan, bukan membuang lagi ya, kita menyimpan sampah organik agar sampah organik itu tidak keluar. Kemudian ada ember maggot di mana sisa-sisa makanan kita masuk ke ember itu. Ada juga Kang Empos, karung, kemudian kompos dan ember. Fungsinya sama untuk mengolah sampah organik. Kemudian ada keranjang takakura ya. Keranjang takakura itu
adalah keranjang yang memang modelnya keranjang yang sama fungsinya untuk mengelola sampah organiknya. Kenapa saya menyampaikan ini? Supaya masyarakat tahu bahwa mengelola sampah organik itu sebetulnya mudah. Tinggal bagaimana hati kita tergerak untuk memisahkan sampah dan mengolah sampah di rumahnya. Kadang-kadang kan kalau udah ada belatung ataupun ada ulat kecil, ibu-ibu itu udah jijik nih. udah ilfil, udah mau lagi milah-milah gitu ya, Bu. Terutama bahkan bapak-bapak juga ibu bau dan sebagainya. Padahal untuk menghindari bau, kita bisa menggunakan ekoenzim. Ekoenzim pun terbuat dari sampah yang memang sisa buah dan sebagainya kita manfaatkan untuk starter, dalam arti dalam mengolah sampah itu kita untuk menghindari bau dan mempercepat proses komposnya. Itu mungkin teknologi-teknologi yang kita luncurkan skala rumah tangga. Nah juga ada juga kita itu sekarang yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya beberapa kita memasyarakatkan kembali atau mensosialisasikan bahwa pengolahan sampah itu harus betul-betul mandiri dan berlanjut. Jangan sampai hanya ada edukasi, hanya ada kucuran dana baru kita mengelola sampah. Sementara sampah-sampah itu tiap hari kita kalau mau tahu Mbak Putri, sampah yang dihasilkan oleh Kota Bandung itu 1.800 ton. Dan kalau dibentangkan itu seluas GBLA. Wow, luas banget Ibu ya. Per hari ya? Per hari. Kalau misalnya tidak dikelola, kita iya. diam saja, kita sudah mengolah pun masih ada. Karena Kota Bandung itu kota yang unik. Di malam hari kita hanya 2.500, tapi siang hari ada 5.000. Kenapa? Seperti saya orang Cimahi bekerja di Bandung, otomatis saya menyapa di situ. Nah itu yang perlu kita ketahui, masyarakat ketahui bahwa pengelolaan sampah sebetulnya dari kami masyarakat, pemerintah pun kalau dibilang optimal, kita sudah mendekati optimal. Hanya kita perlu kolaborasi dan salah satu tugas penyuluh adalah memberikan ataupun membuka mindset masyarakat bahwa sampah itu adalah kewajiban masing-masing, tidak dilimpahkan 100% pada tanggung jawab pemerintah. Kemudian sampah itu yang produksi ya kita sendiri yang harus betul-betul mengolah. Dan satu mungkin dalam pengolahan sampah itu adalah salah satunya kunci utama adalah memisahkan sampah supaya sampah kalau telat diangkut, karena kita itu ada pengurangan ritasi ya, yang biasanya 170 sekarang 140, otomatis yang 30-nya itu masih tersimpan di TPS. Nah dengan seperti itu saya setiap kali ke RW, ke kelurahan, ke kecamatan memberikan masukan ataupun membuka mindset mereka harus mengolah skala rumah tangga, mana harus dipisahkan. Kalau telat mengangkut tidak akan bau kalau dipisahkan. Betul. Tapi kalau tidak dipisahkan 2 hari pun akan tercium baunya seperti apa. Mungkin Mbak Putri bisa lihat sekarang itu di TPS manapun sedang penumpukan sampah. Betul. Karena memang masih punya prinsip buang, kumpul, angkut. Sementara kita itu yang namanya Kang Pisman dari 2019 loh. 2019 itu sudah ada yang namanya program Kang Pisman. Kang Pisman itu bukan nama orang, tapi nama program kurangi, pisahkan, manfaatkan. Nah Bu, kalau misalnya terkait ini ya kan tadi kan kalau misalnya kita berbahas tuh terkait organik, anorganik sama yang residu nih ya. Nah kalau misalnya pengolahan residu nih Bu. Nah pengolahan residu di Kota Bandung sudah ada yang namanya mesin RDF, mesin ya. Yang RDF itu ada refuse drive fuel. Artinya apa? Sampah residu kita olah menjadi bentuk butiran-butiran kecil untuk dijual ke pabrik-pabrik. Gunanya untuk apa? Mengganti batu bara, batu bara dengan sampah residu yang sudah diolah. Salah satunya mungkin batu bara kan sekarang ini sudah mungkin langka ya. Betul. Nah untuk mengantisipasi itu Kota Bandung sudah mempunyai beberapa mesin RDF yang itu mungkin di Sukangholis ya, sama di Jengseret yang baru kita bangun. Itu berarti baru 2 ya Bu ya? Itu dalam bentuk briket gitu Bu ya? Iya bentuk briket. 5 sebetulnya TPST itu, yang 3-nya adalah mesin gibrig, di mana mesin gibrig itu memisahkan sampah organik dan anorganik, plastik kita kirim ke Holis ataupun Jengseret untuk diolah tadi menjadi RDF.
Nah Bu, kalau misalnya nih ya dengan investasi yang besar nih untuk teknologi RDF nih ya Bu ya, seberapa besar sih dampak yang diberikan untuk pengolahan sampah residu Kota Bandung? Nah, kita berharap dengan teknologi yang tinggi, kemudian dengan budgetnya juga yang tinggi, kita berharap sampah residu yang ada di Kota Bandung bisa kita optimalkan untuk diolah. Termasuk juga kita mendidik SDM yang menjaga menjaga mesin dan operatornya. Kadang gini, kita diluncurkan teknologi tapi SDM-nya tidak mendukung, sehingga pada saat-saat tertentu itu menjadi sesuatu yang mangkrak gitu ya. Tapi di sini kita sekarang sudah mencoba SDM-nya kita latih, kemudian mesin-mesinnya pun kita pelihara dengan baik agar itu bisa berlanjut menjadi sesuatu inovasi baru, bahwa sampah organik, sampah residu bisa kita olah menjadi RDF gitu ya. Mohon doanya, mohon kerjasamanya juga dengan ahli-ahli IT maupun akademisi dari beberapa perguruan tinggi agar pengolahan sampah Kota Bandung bisa berhasil. Karena kita mau bilang apa lagi, kita tinggal di Bandung, masa kita membiarkan wilayah kita, Kota Bandung yang dulunya Paris Panjapa menjadi kota sampah gitu ya. Nah itu yang kita hindari gitu. Iya betul. Nah mungkin terakhir kali ini Bu ya, kalau misalnya dilihat dari konsumsi masyarakat nih ya Bu ya, kan sampah organik itu menjadi salah satu sampah yang paling banyak diproduksi, gitu kan Bu ya. Nah terkait hal tersebut nih Bu, sudah sejauh apa nih kelancaran program penanganan sampah organik yang Ibu amati di Bandung misalnya? Apakah sudah sesuai target atau harapan dari Dinas Lingkungan Hidup? Kalau misalnya jika belum nih Bu, apa aja sih langkah Ibu berikutnya ke depannya? Ya, kalau untuk pengolahan sampah organik kita sudah banyak sih inovasi-inovasi yang kita luncurkan. Yang tadi saya sampaikan ada open window, artinya sampah organik kita tutup di tempat yang lapang, beberapa kali kita aduk supaya menjadi kompos. Kemudian ada juga yang tadi saya sebutkan juga loseda dan sebagainya, itu adalah upaya kita untuk mengolah sampah organik. Nah untuk di kita ada POO itu adalah pengolahan sampah organik juga. Nah sampah-sampah yang sudah diolah menjadi maggot untuk pakan maggot. Nah, magotnya kita sekarang ini mungkin ada inovasi baru nanti ya dari para inovator baru, bagaimana sih caranya agar maggot itu bisa berkembang, bisa menjadi sirkular ekonomi dan bisa membuat si penggiat itu jadi terpacu, stimulusnya tinggi supaya mereka itu tetap mengolah sampah dengan harapan dari maggot itu menjadi sesuatu yang bernilai. Karena tadi disampaikan dari Pak Arya bahwa ada koperasi Merah Putih nih, bisa kita kolaborasi semua produk sampah yang sudah diolah menjadi sesuatu yang ada di koperasi itu, sehingga si penggiat pun akan ternyata dari sampah itu jadi rupiah gitu. Jangan bukan hanya slogan sampah menjadi rupiah tanpa ada upaya kita membantu mereka gitu. Dan sekarang ini kita memang berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan di dalam hal apa? Penggunaan ataupun kompos yang kita hasilkan kita dukung untuk buruan sae. Buruan sae itu adalah salah satu program dari DKPP Kota Bandung untuk mendukung juga stunting dan sebagainya gitu Mbak Putri. Jadi memang pengolahan sampah itu tidak bisa mandiri, dalam artian tidak bisa hanya DLH, tapi kita perlu kolaborasi dengan beberapa dinas dan NGO yang memang peduli terhadap lingkungan. Gitu Mbak Putri. Baik, terima kasih ya Ibu atas wawasannya, itu kayak informasi yang sangat kita butuhkan ya, dan informasi yang luar biasa juga. Nah, semoga dengan adanya informasi yang Ibu berikan itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pendengar untuk lebih peka terhadap pemilahan dan pengolahan sampah yang dimulai dari individu hingga dalam ruang lingkup masyarakat. Baik Pak Bu, terkait teknologi ramah lingkungan yang tadi ya, kita juga punya salah satunya tuh eco printing dari Politeknik Negeri Bandung, yang mana seni pembuatan seni pembuatan kainnya itu tuh terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayak bunga, daun, apapun. Jadi terbuat dari situ Pak. Lihat Pak, untuk motif-motifnya tuh bisa dilihatnya di ujung sana. Ada. Jadi untuk motifnya tuh dari daun-daunan, dari bunga-bungaan, itu bisa Pak untuk pewarnanya juga. Gitu. Jadi itu termasuk ke teknologi ramah lingkungan ya jatuhnya ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya kalau bahan pewarna yang istilahnya dari zat kimia lah itu kan bisa merusak lingkungan. Nah kalau ini enggak, jadi lebih ke ramah lingkungan. Luntur nggak Mbak? Kalau misalnya luntur, enggak luntur sih Bu ya. Jadi tergantung kita juga cara nyucinya gimana. Jadi itu balik lagi ke kitanya gitu.
Halo kawan inovator, masih semangat kan mengikuti podcast seminar kali ini? Nah, sekarang kita lanjut ke bidang yang paling populer di belakangan ini, yaitu data analisis dan AI. Kebetulan di sini sudah ada ahlinya lah ya, Pak Arya. Nah, boleh nggak sih Pak dijelaskan, karena mungkin beberapa di kita tuh belum familiar dengan data analisis dan AI. Iya. Data analisis itu adalah bagaimana kita mengumpulkan, kemudian memproses dan akhirnya menganalisis. Betul. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan pasti butuh data ya. Kalau nggak ada data, biasanya keputusannya kita jadi berbasiskan intuisi. Gitu. Yang kedua, kalau AI itu sebenarnya adalah mudahnya bagaimana sebuah sistem atau teknologi ini seolah-olah menggantikan manusia, baik mendengar, kemudian melihat, berbicara, atau bahkan menganalisis juga. Jadi semua teknologi yang ini menggantikan manusia bisa dikatakan tuh seperti AI, kira-kira gitu. Bahkan kalau nggak salah nih Pak, sering yang terjadi di zaman sekarang tuh apa-apa tuh gara-gara AI tuh nanya-nanya ke AI, yang ngerjain disuruh AI. Terus bahkan kalau curhat pun kadang sekarang, fenomena sekarang bisa loh Pak ke AI gitu kan. Lucu banget. Tapi, nah yang jadi pertanyaan nih selanjutnya nih ya Pak ya, bagaimana cara kita memanfaatkan data analisis dan AI untuk memberikan solusi dalam permasalahan lingkungan global? Oke, itu paling mudah tadi contohnya nanti cold chain sama mungkin terkait dengan lingkungan gitu. Di mana-mana semua pasti butuh data. Kalau cold chain itu pasti butuh data. Jadi kalau kita ngelihat terkait dengan suhu, nomor satu kita butuh data suhu. Suhunya berapa sih gitu ya. Kemudian suhu makanannya berapa, suhu ruangannya berapa. Kita pengen suhu ruangan dan suhu makanan ini bisa saling menjaga. Jadi kita harus tahu data suhunya. Kemudian yang kedua nanti AI-nya itu tadi untuk cerdas. Kata Prof. Apip tadi, cerdasnya itu adalah kalau misalkan suhu ruangannya 30, kita mau jadi 20, ini gimana caranya biar optimasi. Itu AI nanti yang menentukan. Jadi bahkan di bagian energi, data dan AI itu dibutuhkan. Kemudian terkait dengan permasalahan sampah. Permasalahan sampah, kalau kita nggak pakai data, misalkan kita mau buang sampah, tadi dari 170 litase jadi 140, apakah itu optimal? Belum tentu. Gitu. Kalau kita nggak berbasiskan data. Jadi kalau kita berbasiskan data, contohnya adalah kita mau tahu sumber data, sumber sampah itu ada di mana saja. Di masing-masing RT, RW itu produksi sampahnya itu berapa banyak. Betul. Kemudian akan dikirimkan di mana. Nah, kalau kita punya data itu, akhirnya nanti kita bisa analisis. Kira-kira untuk rute pengambilan sampahnya di mana, naruh TPS-nya di mana, sehingga yang dilakukan untuk termasuk pengolahan sampah itu bisa lebih mudah. Lebih mudah, bisa lebih cepat, lebih murah gitu. Jadi optimasi itu sangat penting dan bisa dibantu dengan AI karena AI nanti bisa menganalisis kira-kira tadi taruh TPS-nya di mana ya, seberapa besar sih TPS, atau jangan-jangan di daerah Bandung ada yang seharusnya bisa dijadikan TPS tapi belum terlihat, atau bahkan ada TPS yang harusnya ditutup. Nah, kita butuh data dan ini data ini nggak hanya di dua ini, di semua bidang gitu. Kalau kita mau di pertanian, perikanan, peternakan, kemudian di transportasi, kita butuh data sehingga kita pengambilan keputusannya bisa tepat gitu. Dibantu AI untuk bisa analisisnya lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat juga. Oke, nah menyambung itu ya Pak ya, dari pengamatan Bapak nih ya, seberapa baik sih Indonesia tuh memanfaatkan data analisis dan AI itu untuk penanganan permasalahan lingkungan? Sebenarnya sebagian besar tuh sudah pakai juga ya, untuk perikanan sudah dipakai, kemudian mungkin sebagian kota juga ngomongin konsep smart city sudah dipakai data itu untuk pengambilan keputusan gitu. Hanya saja memang tantangannya nomor satu adalah akuisisi datanya. Akuisisi datanya itu kadang nggak murah. Gitu. Semua kegiatan mengakuisisi data pasti ada biaya. Nah biayanya ini yang kadang nggak dihitung dan nggak diperhitungkan oleh pemerintah atau pihak swasta juga gitu, atau bisnis. Contoh kita pakai HP. Kalau kita mengirimkan data juga kan butuh internet, butuh energi gitu kan. Itu satu. Jadi pengumpulan data ini membutuhkan cost dan kadang nggak diperhitungkan. Yang kedua adalah data ini kadang terpencar-pencar. Misalkan data terkait dengan lingkungan, sampah, bisa jadi hanya ada di RT RW atau ada RT RW tapi masih bentuk tertulis gitu ya, sehingga data ini nggak bisa diintegrasikan, nggak bisa oleh pemerintah langsung diambil gitu. Itu permasalahan yang kedua. Yang ketiga adalah dari sisi integrasi sebenarnya gitu. Jadi kalau permasalahan nomor satu
data ini selesai, AI sebenarnya bukan jadi masalah karena AI sekarang itu sudah sangat canggih gitu ya. Itu tinggal dikelopkan saja. Jadi tantangannya di sana sih menurut saya. Oke, nah kan Bapak juga nih punya perusahaan lah ya di bidang data analis dan AI. Nah, apa saja sih tantangan nih yang pernah Bapak alami dalam proses penerapan AI terhadap teknologi, ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan? Ya, kalau sekarang salah satu yang sedang saya terapkan itu adalah bagaimana data analytics dan AI itu bisa untuk kita membantu berbagai perusahaan untuk menganalisis ESG ya. Jadi ESG itu kan ada ESG report itu kan environment, sosial dengan governance gitu. Nah tantangannya nomor satu balik lagi tadi ke datanya, gitu ya, datanya karena datanya terpencar di mana-mana. Ada juga data ini yang di keep gitu ya, nggak mau di share, kemudian nggak mau dianalisis gitu. Kenapa? Karena data itu adalah power. Jadi ada sebagian orang yang menganggap ini power saya. Data ini harus di keep gitu. Padahal data itu kalau di manage dengan baik, ada yang bisa di share, ada yang mungkin memang nggak boleh dilihat semua. Jadi satu sebenarnya manajemen datanya gitu. Yang kedua adalah mungkin awareness mungkin ya, awareness bahwa data ini adalah sesuatu yang penting, data ini harus dikelola dengan baik gitu. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin ya umumnya mungkin nggak melihat data ini sebagai sebuah aset. Data itu dibiarin begitu saja. Yang namanya aset, kalau misalkan nggak dikelola dengan baik, maka ini akan menjadi problem gitu. Dan yang namanya AI itu bergantung dengan kualitas data. Gitu. Jadi satu manajemen data, yang kedua nanti kualitas datanya ini akan menentukan dari decision makingnya. Contoh tadi, misalkan terkait dengan penanganan sampah. Bayangin kalau misalkan datanya nggak bisa dianalisis gitu kan, ya itu kita akan bagaimana ya caranya gitu. Betul. Termasuk juga mungkin prosesnya jadi lebih mahal gitu. Nah, jadi tantangan untuk selama ini saya di bisnis lebih ke data management, kemudian data governance gitu ya. Oke. Oh ya, ini terakhir nih ya Pak ya, terakhir. Nah, menurut Bapak, di era teknologi saat ini, bagaimana peran tiap individu ya Pak, dalam pemanfaatan data analisis dan AI untuk menjaga kelestarian lingkungan? Oke. Sebenarnya sekarang itu paling mudah yang namanya AI itu adalah untuk kita awareness ya, awareness dan education gitu. Awareness itu kenapa? Karena kalau kita sekarang apalagi ada generative AI ya, kita sebenarnya bisa bertanya apapun gitu. Nah ini kita bisa dengan mudah sebenarnya apa yang harus kita lakukan kalau kita bisa bertanya dengan tepat kepada AI. Itu nomor satu adalah bagaimana kita secara pribadi itu bisa mengeduket. Jadi nggak perlu sebenarnya membantu pekerjaannya penyuluh ya. Iya penyuluh gitu. Juga ya, jadi kalau pengetahuan kan tadinya ada di Ibu Sunarti nih, ada di Ibu Sunarti. Tapi dengan ada AI itu sebenarnya bisa di-copy pengetahuan terkait dengan penyuluh expertnya gitu. Betul. Gitu. Kemudian termasuk juga misalkan Prof. Afid yang mengetahui terkait dengan bagaimana energi itu bisa dioptimalkan gitu. Nah, kita bisa langsung bertanya dengan AI ke expertnya langsung yang digantikan oleh AI. Itu nomor satu menurut saya pemanfaatan paling utama kita secara pribadi bisa mengakses bagaimana teknologi ini bisa atau bagaimana cara kita, behavior kita, informasi itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Itu yang sangat berbeda terkait dengan AI. Yang kedua itu adalah sebenarnya balik lagi juga ke awareness bahwa data yang kita miliki itu sebenarnya penting gitu. Jadi kalau data paling mudah kan, kalau saya biasanya kalau edukasi terkait data paling mudah adalah masak telur aja. Sebenarnya kalau kita bisa tahu tingkat kematangan telur itu 2 menit itu telurnya kematangannya gimana, 5 menit itu gimana. Jadi kalau kita pengen tahu bahkan masak telur aja setengah matang itu berapa menit, itu kan butuh data. Nah jadi itu bahkan yang terkecil buat telur, buat nasi goreng itu kalau kita tahu bagaimana menggunakan data, memanfaatkan data, itu bisa benefitnya bagi kita pribadi gitu. Jadi ada awareness terkait dengan itu, bahkan dari yang terkecil buat nasi goreng atau misalkan buat masak telur atau masak ini ya, itu semuanya dengan adanya data itu bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik, nggak hanya di pribadi tapi terkait dengan lingkungan juga itu bisa sangat membantu. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Arya, wawasannya sangat luar biasa ya. Mungkin buat para pendengar di sini tuh udah tahu lah ya terkait data analisis dan AI.
Oke, kita sudah banyak bicara ya tadi soal tantangan dan solusi di level industri dan teknologi. Nah, kalau misalnya sekarang nih ya, karena kita sedang di Institut Politeknik Negeri Bandung lah ya ibaratnya. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih ya sebagai narasumber nih ya, apa saja sih yang perlu dilakukan oleh mahasiswa dan akademisi Polban dalam mengembangkan serta menerapkan teknologi ramah lingkungan guna mendukung perbaikan lingkungan kampus Polban secara berkelanjutan gitu. Nah, dimulai dari siapa dulu? Dimulai dari siapa yang berkenan? Parnya kali ya mungkin. Oke, boleh. Ada beberapa ya, tapi saya mungkin akan meng-highlight nomor satu adalah entrepreneurship gitu. Jadi yang namanya teknologi itu udah ada, research pasti dilakukan juga oleh Polban gitu. Tapi kita butuh semangat entrepreneurship bagi mahasiswa termasuk dosen gitu. Semangat entrepreneurship ini yang bisa membuat bagaimana penelitian, teknologi gitu ya, kemudian aktivitas kita itu bisa berkelanjutan gitu. Karena tanpa adanya entrepreneurship, teknologi mungkin nggak bisa digunakan, nggak bisa impactnya ke masyarakat lebih luas. Kemudian dari sisi ekonomi juga akan minim gitu. Jadi kita butuh semangat entrepreneurship. Dari saya mungkin itu aja, di luar yang lain nanti mungkin dilengkapi. Berarti lanjut ke Bu Sunarti kali ya. Kalau saya berharap untuk Polban ya, terutama mahasiswanya tolong membuang sampahnya pada tempatnya, kemudian membawa tumbler ataupun membawa tempat makan untuk mengurangi yang namanya sampah-sampah plastik. Karena seperti kita ketahui sampah plastik itu butuh waktu ratusan tahun untuk diurainya. Ketiga, ingin berkolaborasi dengan mahasiswa untuk adanya kegiatan kepedulian terhadap lingkungan, karena sekarang ini banyak sekali anak-anak muda seperti Pandawara dan sebagainya, kita ciptakan Pandawara-Pandawara baru di akademisi. Kemudian satu juga potensi yang paling besar di Polban itu adalah sampah daun. Mungkin nanti bisa diciptakan yang namanya mesin-mesin untuk mencacah sampah daun, salah satunya untuk starter pengolahan sampah organik. Karena sampah daunnya lumayan banyak, Pak. Dan itu kalau misalnya dibuang ke TPA, mau itu oleh KBB maupun Kota Bandung, sama aja menjadi tumpukan sampah yang padat ya, yang membuang sampahnya tuh karena kita udah ada keterbatasan makin banyak dengan sampah daun. Padahal sampah daun tuh adalah sampah yang bisa kita olah sebetulnya. Hanya kadang-kadang karena males ya, akhirnya sampah daun dibiarkan atau disatukan dengan sampah anorganik. Mungkin nanti mah bisanya pakai rumah daun, atau misalnya kita gali-gali lubang, kita dijadikan starter untuk pengolahan sampah organik. Karena kita juga punya program dengan Polban untuk mengolah sampah di Polban. Nah, itu mungkin beberapa perguruan tinggi sudah mulai menciptakan yang namanya pengurangan sampah plastik, sudah mengolah sampahnya. Mungkin nanti di Polban adalah universitas berikutnya yang bisa mengolah sampah sendiri, mandiri, dan bisa berkelanjutan. Amin. Mungkin itu, Mbak Putri. Baik, terima kasih Bu Sunarti. Lanjut ke Prof. Tinggal saya Afif. sendiri nih. Kalau untuk Polban, pertama mungkin untuk mahasiswa dan sivitas akademika yang ada di Polban, dalam menghemat energi ya, mungkin ya selain listrik dimatikan atau penggunaan listrik dikurangi, tapi tanpa tanpa mengurangi fungsinya ya, itu kebiasaan menggunakan, kalau kebetulan kami di bidang refrigerasi dan tata udara, artinya contoh menggunakan AC saja itu tolong di ini settingnya itu tidak perlu terlalu terlalu dingin gitu. Artinya sesuai saja. Jadi kebiasaan itu harus ditanamkan juga, harus disosialisasikan juga agar settingnya itu cukup sesuai dengan kenyamanan saja. Ya, nyaman. Jadi kalau untuk orang Indonesia mungkin sekitar 24 sampai 26 lah, itu cukup. Nggak usah sampai 16 derajat atau 18 derajat Celcius gitu. Itu saja untuk menghemat energi gitu. Oke, ya. siap. Terima kasih ya Prof. Bu Sunarti sama-sama. Parena. Kalau tadi kan untuk
Politeknik Negeri Bandung sendiri ya. Kalau sekarang saya ingin Bapak Ibu memberikan pesan inspiratif kepada para pendengar gitu kan, supaya harapannya sih pesan ini bisa jadi pengingat, penyemangat atau bahkan pemicu langkah kecil menuju perubahan. Kalau ini saya mulai dari Bu Sunarti kali ya. Boleh. Untuk pesan saya kepada audien terkait sampah, karena sampah itu sesuatu yang kita mau tidak mau itu harus jadi tanggung jawab. Sampah bukan sesuatu yang menarik, akan tetapi sampah itu setiap hari kita lihat kalau misalnya tidak diolah. Saya berharap kepada masyarakat untuk memisahkan sampah. Itu aja, pengolahan sampah itu berhasil apabila sampah sudah terpilah. Apapun inovasi teknologi tinggi, apabila sampah tidak dipilah, akan membuat satu mesin rusak, mungkin ya dua masalah akan timbul yang baru. Jadi di sini kita berharap kurangi, pisahkan, manfaatkan. Sampah itu ternyata kalau kita olah menjadi sesuatu yang bernilai. Ada slogan begini Pak, sampah rujit jadi duit gitu ya. Jadi kita berharap dari sampah itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita ataupun lingkungan. Itu bonus ya. Mungkin itu Mbak Putri. Oke, baik, terima kasih Sarati dari Pak Arya. Kalau saya karena audiens ada banyak, kita butuh kolaborasi dan peran masing-masing gitu ya. Jadi kita sebut mungkin pentahelix ya. Kalau media ya mungkin menyampaikan bahwa ini kita mengkomunikasikan terkait dengan ramah lingkungan. Kemudian kalau kita sebagai masyarakat dimulai dari pribadi kecil di rumah tangga. Kalau dari sisi peneliti ya kita meneliti yang terbaik untuk teknologi ramah lingkungan. Termasuk juga pemerintah membuat kebijakan ini yang mendireksi semuanya untuk bisa ke ramah lingkungan. Jadi ini dimulai dari peran kita masing-masing dan kita mulai dari perannya masing-masing tersebut. Oke. Dari Prof. Apip? Baik, kalau dari saya, ya karena saya bergerak di bidang pendingin ya, jadi teknologi pendingin itu bukan sekedar mendinginkan atau untuk kenyamanan saja, bukan. Tapi masalah keberlanjutan. Jadi bagaimana ini bisa dimanfaatkan terus untuk kesejahteraan kita. Jadi kita butuh yang namanya inovasi ya, yang ini hubungannya dengan lingkungan. Jadi inovasi yang hijau. Jadi bukan tidak hanya sekedar cerdas gitu ya, tapi inovasi hijau yang berbasiskan ilmu ya dan suatu keberanian mau berubah. Kemudian untuk para mahasiswa juga yang nantinya akan menggantikan kita dan juga para peneliti ya yang mungkin sekarang akan melakukan penelitian itu bagaimana kalau kita buat sebuah atau merancang sebuah sistem pendingin atau refrigerasi maupun tata udara yang tidak hanya cerdas tapi memperhatikan lingkungan begitu ya, memperhatikan bumi gitu. Itu saja mungkin dari saya. Oke, baik, terima kasih ya Prof. Apip, Bu Sunarti dan Pak. Sama-sama. Luar biasa memang ya obrolan kita kali ini ya Pak ya. Ya banyak wawasan baru lah ibaratnya, tantangan industri sampai hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di rumah ibaratnya. Nah semoga kita semua yang mendengarkan seminar ini merasa tergerak dan ikut berpartisipasi dalam melindungi bumi kita ini. Nah sebelum saya benar-benar pamit nih, saya mau merangkum sedikit lah poin penting terkait dari tiap narasumber. Yang pertama dari bidang refrigerasi ya tadi Pak ya. Kita kan sudah banyak mendapatkan penjelasan tentang inovasi ramah lingkungan berupa dari penggunaan refrigeran alami, terus ada efisiensi energi dan ada juga energi terbarukan. Nah, oleh karena itu sebagai individu kita harus bijak dalam memilih inovasi mana yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Terus yang kedua benar seperti yang telah disampaikan oleh Bu Sunarti ya tadi ya. Kalau sebagai individu kita harus memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. Seperti hal kecilnya kita bisa memilah-milah sampah ya dari organik, anorganik dan residu. Nah, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya tadi sebagai generasi yang modern dan melek teknologi, tentunya kita harus memanfaatkan segala ilmu pengetahuan dari data analisis dan AI untuk kelestarian lingkungan. Nah, setelah sedikitnya poin-poin yang tadi ya Pak, Bu, Prof, sekarang ada nih pertanyaan dari audiens yang dikirim lewat admin nih. Pertanyaannya adalah,
mana yang lebih penting, pendekatan teknologi atau pendekatan humanis untuk mendukung inovasi ramah lingkungan yang berkelanjutan? Tapi tujuan pertanyaan ini adalah ke Pak Arya. Oke. Gitu. Oke. Kalau dari saya, kalau di bidang teknologi itu sebenarnya ini nggak bisa terpisahkan ya. Iya. Ada yang namanya human centered technology. Jadi bagaimana teknologi ini memang kita kembangkan bukan untuk diri kita, tapi dari sisi end usernya adalah human gitu. Nah, jadi yang kita kembangkan teknologi itu harus membantu, pasti tujuan utamanya adalah manusia. Contoh, misalkan kita mengembangkan AI atau mengembangkan teknologi apapun, maka pertama kita harus tahu problem dari sisi usernya apa, apakah nanti ini akan memberikan dampak dari sisi sosial, lingkungan, atau ekonomi, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana dampak perubahan dari behavior masyarakat gitu. Apakah dampaknya jauh lebih baik atau tidak gitu. Dan yang kita lihat, yang namanya teknologi tadi seperti kita sampaikan di awal, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ke manusia kita tingkatkan, dampak negatifnya itu kita minimalisir gitu. Jadi menurut saya harus seimbang antara teknologinya, kemudian dan titik beratnya adalah di human centerednya itu. Oke, gitu. Terima kasih Pak Arya jawabannya. Atau kalau misalnya Ibu atau Prof mau menambahkan dari jawaban Pak Arya, boleh? Ya, mungkin saya nambahkan sedikit aja. Mungkin juga diperlukan peran dari pemerintah ya, harusnya yang berkuasa untuk menerapkan mungkin kebijakan tertentu ya, supaya nanti apa yang sudah direncanakan oleh bapak-bapak dan ibu ini bisa terlaksana gitu ya. Itu saja mungkin dari contohnya kalau di kami untuk sistem pendingin itu bagaimana pemerintah memberikan semacam regulasi sehingga katakanlah untuk di kantor setting temperaturnya katakanlah ke 25 atau 26 atau 24 atau kalau di hotel sekian, itu mungkin harus diterapkan dan dilaksanakan benar-benar itu saja mungkin dari Baik, saya menambahkan mungkin Bu Putri, untuk masalah pengelolaan sampah itu kita perlu yang namanya kolaborasi pentahelik ya, antara sekolah, hotel, restoran, akademisi, kemudian masyarakat, semua perusahaan yang satu punya tujuan untuk mengurangi sampah ataupun mengelola sampah. Satu itu karena di kita ada beberapa kawasan berpengelola yang tugasnya memang mendampingi perusahaan-perusahaan untuk mengolah sampahnya. Jadi sampah yang dihasilkan oleh hotel tidak keluar dari hotel, tapi sudah selesai di hotelnya itu sendiri. Ada beberapa contoh di sini memang ada Sokro ya yang sudah mengolah sampahnya. Ada beberapa sih di Kota Bandung, hotel, restoran maupun mal-mal yang sudah mengolah sampah. Nah, kita berharap kedepannya semua yang menghasilkan sampah, berpengelola ataupun anak sekolah maupun akademisi, semua sudah mengurangi sampah, sehingga sampah kita kalau bersih sih tidak mungkin ya, karena pasti ada aja yang memang sampah itu tapi minimal sudah terkelola, dan itu harus ada kolaborasi dan kerjasama dengan beberapa pentahelik yang tadi saya sebutkan. Itu ya Mbak Putri. Oke, baik, luar biasa ya informasi dari Pak Arya, Bu Sunarti, Prof. Apip gitu ya. Semoga dari jawaban tadi itu bisa menjawab lah ya pertanyaan dari audiens yang tadi. Nah, sebelum Bapak, Ibu, atau Profesor pulang nih ya, ini kita dari Politeknik Negeri Bandung ada cenderamata ya. Boleh Bu, ini adalah hasil eco-printing ya, kerjasama dari Politeknik Bandung. Untuk terima Ibu. kasih. Dan ini juga ada untuk Bapak, boleh. Terima kasih. Dan yang terakhir untuk Profesor Apip. Iya, terima kasih. Wah, apa aja nih? Boleh dibuka Pak, Bu, Prof. Iya, Itu hasil eco-printing dari Politeknik Negeri Bandung. Wah, ada topi. Iya, topi ya. Ada betul topi. sekali. Oh, iya. Oh, Bekal saya ke lapangan. bisa dipakai. Bisa dipakai Mas. Boleh. Pas banget. Iya. Terus ada juga nih, ada yang kain. Nanti kalau misalnya Prof atau Bapak boleh ke istrinya, nanti dikasih, boleh. Iya, terima Iya, kasih. betul. Ya. Ini untuk para istri katanya Mbak Putri. sayang istri. Sayang gitu. istri. Iya. Terima kasih Mbak Putri. Siap. Terima kasih Polban. Iya. Oke, setelah diskusi tanya jawab yang luar biasa ini, sebagai penutup kami ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang luar biasa dan dalam mendukung publikasi ilmiah di tingkat nasional. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat jaringan akademik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas penelitian dan publikasi di Indonesia.
Dengan penuh hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada para redaksi jurnal-jurnal nasional terakreditasi yang telah menjadi mitra kami dalam kolaborasi ini. Yang pertama adalah Jurnal Teknologi Terapan Politeknik Negeri Indramayu, Journal of Green Science and Technology Universitas Swadaya Gunung Jati, Jurnal Konstruksi dan Infrastruktur dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Jurnal Ekonomi Syariah dari Universitas Siliwangi, Jurnal Referensi dari Universitas Tribuana Tunggadewi, Jurnal Value dari Universitas Cut Nyadin, dan Media Jurnal Informatika dari Universitas Surya Kencana, Jurnal Teknik Sipil Terapan dari Politeknik Negeri Manado, dan yang terakhir adalah Jurnal Sinergi dari Politeknik Negeri Medan. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi dari redaksi jurnal sekalian dalam mendorong kemajuan dunia akademik dan riset di Indonesia. Semoga kerjasama ini terus berlanjut dan memberi manfaat yang luas bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Sampai bertemu di IRWNS 2026. Nah. Terima kasih banyak nih kepada moderator kita, Putri Nadia, yang sangat luar biasa atas panduan dan jalannya sesi panel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi dalam sesi panel ini. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi panel ini, maka kita akan beristirahat sejenak. Namun, kegiatan hari ini masih belum selesai, karena setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi paralel yang akan dimulai kembali pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat setelah istirahat. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk bisa masuk ke dalam breakout room Zoom-nya masing-masing pada pukul 12.45 agar sesi dapat dimulai tepat waktu. Pastikan juga koneksi internet tetap stabil dan perangkat siap, karena sesi paralel ini akan lebih interaktif dan tentunya tak kalah seru. Sampai jumpa kembali, selamat beristirahat dan tetap semangat.